Hari ini tema daripada firman Tuhan di sesi yang kedua ini, jalan menuju kemenangan dan persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan ke-8. Yakni dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, maka iblis lari daripada. Ya, kita buka dulu dalam Yakobus pasal yang keempat. Lihat di perjanjian baru, jangan lihat di perjanjian lama. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ke-8. Dan begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau mau menang dalam peperangan rohani, sederhana, tunduk kepada Allah. Ya. Maka kita mampu melawan iblis, karena iblis itu roh adanya. Dia tidak berbentuk, tapi karyanya bisa kita tahu. Nah, saudara kasih Tuhan, di ayat yang kedua ini ada 3 poin penting untuk kita pahami. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Arti itu adalah dasar dari kemenangan rohani. Jadi gak usah ribet-ribet, bagaimana sih Pak menang dalam peperangan rohani? Ya ini. Tahu kan cara menang dalam peperangan rohani? Tahu gak? Ya ini yang saya bicarakan ini. Jadi gak usah ribet-ribet. Ada orang yang menang, nggak salah ya, tapi itu bukan esensi. Orang pergi peperangan rohani, ya, supaya iblisnya jangan kabur di sebuah tempat, maka tempat tersebut diikat pakai tali. Tindakan profetiknya supaya iblisnya jangan keluar dari pohon itu, dia tetap di sana. Ada yang begitu, ya. Saya bilang itu nggak salah, tapi bukan itu esensinya. Setuju? Walaupun suara menggelegar, kamu tancapkan paku di pohon ini, di pohon itu. Kamu ikat iblis dengan tindakan profetik. Kamu ikat kardus, seolah-olah iblis itu kardus. Itu iblis gak takut. Yang dia takuti ketika kita tunduk kepada Allah. Kemarin hari Jumat di rumah doa sudah ngomong, hanya 2 hal. Seseorang itu kalau gak dipakai oleh Tuhan, maka dipakai oleh iblis. Setuju? Masih ingatkan firman-Nya? Koen di WA saya, Pak, dari mana dapat teori khotbahnya? Loh, saya nggak pernah ngambil khotbah orang, itu muncul, itu pewahyuan. Yaitu apa? Bukti kita tunduk kepada Allah. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita nggak membawa damai, itu artinya kita nggak tunduk kepada Allah, dan bukan kita ini menjadi anak Allah, tapi kita menjadi anaknya si iblis. Itu kuncinya, tandanya itu. Orang Kristen yang tunduk kepada Allah gak usah nilai berlebihan. Dia mampu gak membawa damai. Tapi kalau membawa kekacauan, perpecahan, nah maka dia adalah anak-anak iblis.
Lalu kemudian ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Artinya banyak teman. Waktu kita banyak teman, banyak channel, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Di sini kan saya nggak kenal secara pribadi tadinya. Ada yang beda suku, bahkan satu suku sama saya nggak ada di sini. Ya kan? Kalau anak saya kan gaduh-gaduh. Loh bener kan? Tapi karena tunduk kepada Allah, maka Tuhan itu memberikan apa? Kemampuan untuk membawa damai, kemampuan untuk lemah lembut, sehingga saya banyak teman. Makanya GDI Kemadau ini ada jemaatnya. Amin. Dulu kita ke Salemba, kita ada rumah doa. Tadinya saya nggak kenal Ko Tony. Terlepas bagaimana cara berkenalan, pokoknya itulah cara Tuhan. Amin. Iya, ya kan gitu ya. Semua gitu, termasuk Pak Steven. Ketemunya tidak sengaja. Ya. Tapi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ini penggenapan daripada firman. Ya. Tunduk kepada Allah, dasar kemenangan secara rohani. Itu aja. Kalau kita menghormati orang, kita menghormati pasangan, bukan berarti kita kalah, saudara. Tapi itulah kunci kemenangan. Tunduk berarti menyerahkan kehendak, pikiran, dan hidup sepenuhnya kepada Allah. Itu kata tunduk, menyerahkan kehendak. Bukti orang yang menyerahkan kehendak, pikiran, dan perasaannya sepenuhnya kepada Allah, ya ini lagu ini. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau membuatku berharga di mata-Mu. Gak gampang bersyukur. Yang mudah. Ya. Tidak mungkin kita menang atas iblis jika kita masih hidup menurut keinginan sendiri, suka-suka. Saudara, ada orang kadang-kadang ya di dalam dunia konseling, ada orang minta tolong. Kita udah tahu salah, kita kasih tahu salah, tapi bisa nggak Pak didoain supaya belok sedikit? Bener loh. Misalnya nih, udah nyolong punya orang, boleh gak Pak doain supaya jangan ketahuan? Ya saya nak gundul, ya Pak. Emangnya saya kolusi sama Tuhan? Kita kan friend. Ya, biarlah pikirannya hilang. Kan bahaya. Ya. Pergi dia ke mall, Mega Glodok misalnya. Ya. Dia melihat sebuah barang, dia curi. Dia berdoa. Pertama yang mendoakan kasir, kedua dia mendoakan satpam. Dia berdoa, Tuhan butakan mata mereka. Nah saya ini selalu mendoakan yang buta supaya melihat. Tapi dia berdoa supaya dia melihat jadi buta. Ini keterlaluan ini. Ini namanya berjalan sesuai keinginan sendiri. Contoh sederhana. Itu namanya taat atas tuntunan Tuhan. Ketaatan kepada Allah adalah fondasi dari kehidupan yang berkenan kepada Dia. Salah satunya, tak usah jauh-jauh. Di grup kita, baik di Kemadau maupun grup baca Alkitab, saya kirim renungan. Baca nggak? Baca nggak? Siapa yang rajin baca? Nah, sedikit yang baca. Itu penjelasannya singkat pada jelas.
Kedua, punya jam doa nggak di rumah? Siapa yang punya jam doa di rumah? Kita harus punya. Oh, Pak, saya kan nggak punya pekerjaan. Ya justru karena nggak punya pekerjaan harus banyak doa. Saya sebagai hamba Tuhan kalau nggak banyak doa, saya tuh nggak punya gaji. Gaji saya 30 hari 1 bulan. Betul nggak? Ini anak perempuan saya ini nanti kan mau berangkat akhir Juli. Kuliah di kedokteran. Naik pesawatnya udah berapa? Lumayan ya. Tapi Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Jadi jangan sesuai keinginan sendiri, semau-maunya. Harus punya jam doa. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita kasih makan. Tadi siang ada makan, habis ini juga ada makan juga. Sehingga ada yang langsing, ada yang langsung, ada yang gemoy. Kenapa? Dikasih makan. Tapi yang sering kita lupa, roh kita juga perlu makan. Makanannya bukan nasi goreng. Kemarin Jumat masakannya Bu Aili ya. Daging babi, rugi nggak datang. Ya. Itu makanan jasmani, dan kalau nggak hati-hati berlebihan berbahaya. Iya. Ini jasmani. Nah, kemudian jiwa kita beri makan. Rekreasi. Ya. Pergi ke Ancol. Naik perahu. Naik kora-kora. Apalagi pergi ke gunung, ya, seberangi sungai dikejar buaya. Naik turun gunung. Buat apa, saudara? Untuk apa? Memberi makan jiwa. Ya. Bagi yang belum berkeluarga, melihat yang cantik-cantik, ya kan dia? Senang lihat yang cantik. Saya curiga kalau enggak. Ya. Ya kan Chelsea senang lihat yang ganteng kan? Senang lihat ganteng. Lihatnya doang. Karena itu kebutuhan secara jiwa. Tapi yang sering kita lupa, makanan secara roh kita abaikan. Jadi jangan heran kalau di gereja ada yang apa itu? Balas WA, balas Facebook, macam-macam. Bahkan ada yang main game. Ada juga yang sedang menebarkan pesona. Ada yang begitu. Kecuali kita ini orang ini punya wibawa otoritas lah. Gak suka nyebar pesona karena memang orang udah terpesona. Tapi bukan orang yang membuat orang terpesona jadi manusia liar, tapi manusia punya otoritas, wibawa, dan ketertiban. Itu. Ya. Jadi saudara, di poin yang pertama ini artinya semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita kuat berdiri dalam kebenaran. Kita akan mampu hidup benar kalau tanpa kekuatan Allah, tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Tadi pagi Pak Stephen berkhotbah, nanti nonton YouTube secara ulangnya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai tanda berbahasa roh, Tuhan akan menaruhkan lidah-lidah api bagi kita sehingga kita punya wibawa dan otoritas. Jangan hanya marahnya yang kencang.
Kalau nyanyi gak keluar suara. Kalau berdoa kayak bersemedi. Ya kan? Tapi kalau marah, suaranya seperti desau air bah, menggelekar sampai buah kelapa berjatuhan. Ya. Buah mangga juga ikut-ikutan. Tapi coba dalam doa, kita harus menggelegar. Amin. Karena orang yang antusias itu Tuhan senang. Tuhan senang dengan orang yang antusias. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mengatakan lawanlah iblis. Ya. Sikap seorang pemenang, itulah orang yang melawan iblis. Makanya jangan takut kalau ada ngomong, Pak, tahu nggak? Di kamarmu itu ada setan sedang berdiri, kepalanya 3 1 kaki. Gak usah. Itu nggak berbahaya. Jumat kemarin sudah ngomong, yang berbahaya itu adalah setan yang berbentuk manusia. Manusia dirasuki setan. Ya, pernah saya di mall itu, sales marketingnya memang pandai. Ya, lidah yang lembut mengatakan pulang, sampai saya terlena, hampir saya tertipu. Sempat sedikit. Ya, disambut dengan ramah. Disiapin untuk pijatan kaki mesin itu. Pundak saya dipijit-pijitin alatnya tuh. Wah, senang juga. Wih, Pak, ini ada kesempatan undian. Jarang orang menemukannya, Pak. Coba Bapak. Bapak menang. Ini Pak cuma bayar pajak, harganya yang mahal ini Pak. Cuma 3 juta. Oh, saya nggak bawa duit, 200.000 dulu ya. Ya. Cek harganya, masih gitu harganya. Saya kan nggak, kalau kita minta begitu aja nggak dikasih kan. Oh, saya pakai cara lain. Karena kebetulan zaman itu ada di kantor kita ada kantor lawyer. Saya izin sama teman, boleh saya pakai atas nama? Boleh. Saya dari kantor pengacara John Sipayu. Anda ini udah belum, pokoknya akhirnya uangnya dikembaliin juga. Iya. Ya. Dan lawanlah iblis maka ia lari dari padamu. Jangan takut. Karena setan sangat senang menyerang orang yang takut. Jangan takut tidak ada beras di rumah. Jangan takut dompet lagi kosong. Angkat dompet di hadapan Tuhan. Tuhan, tinggal 1.000 rupiah di dompet. Tapi aku percaya Engkau Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakannya. Kalau Tuhan mampu membelah laut, menurunkan mana turun dari surga, apalagi 1 kilo beras. Lebih dari itu Tuhan kasih. Amin. Amin. Jangan pernah khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga. Orang percaya tidak dipanggil untuk takut kepada iblis, tetapi melawan iblis dengan iman. Di dalam pelajaran KOM, orang Kristen itu terbagi 2. Yang pertama, orang itu percaya adanya iblis. Dan yang kedua, tidak percaya adanya iblis. Ini namanya faham ateis. Nah, orang yang percaya iblis ini terbagi 2. Yang pertama, dia percaya adanya iblis dan dia takut kepada iblis. Makanya dikasih sesajen supaya jangan ngamuk. Dia punya setan belang. Takut. Tapi yang kedua, dia percaya di iblis, tapi dia lawan iblis. Makanya jangan percayalah sama saya. Saya itu nggak pernah gemar menceritakan iblis di atas mimbar ini, karena itu semua tipuan. Saya pernah belajar ilmu kebal.
setan yang kasih. Tapi kelemahannya cuma satu lidi. Cuma satu lidi. Ikat pakai besi. Besi itu rontok. Tapi begitu diikat pakai tali biasa, saudara, terbuat dari rumput, gak bisa lepas. Makanya saya gak pernah khotbahkan mengenai iblis. Gak laku. Amin. Saya kadang kalau nonton di YouTube orang bicara, setan tuh begini, begitu, begini. Aduh. Ini namanya memuliakan iblis. Saya gak tertarik. Tugas saya adalah bagaimana iman jemaat Tuhan itu bangkit melawan iblis. Itu dia. Melawan iblis berarti menolak godaan. Banyak godaan. Anak-anak muda khawatir masa depan bisa mudah tergoda. Makanya ada orang yang jual iman dan macam-macam. Ya. Tuhan katakan ada bini yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh semaduri, yang artinya kenikmatan dan kekhawatiran dunia menghimpit iman itu. Apalagi kita tinggal di kota Jakarta ini yang penuh dengan persaingan materialistik yang luar biasa. Kalau kita nggak memiliki iman, kita tergulung di dalamnya. Uang ini, saudara, gak bisa ditipu, tapi bisa menipu kita. Dulu ada teman saya bersebelahan kos dengan saya. Pendapatan satu malam bisa 30 juta. Tapi heran ya, belum nyampe 5 hari datang ke kamar saya, "Bang, boleh pinjam duit gak?" Kemarin kan 30 juta. Dia ketemu orang yang import dari Arab, cash 30 juta. Nggak nyampe 5 hari. Zaman-zaman dulu, saudara, beli komputer kayak kacang goreng. Nggak nyampe 1 bulan, nggak ada lagi tuh. Padahal ada orang Amerika ketemu dengan dia. Saudara, gaji saya zaman itu belum sebanding dengan beliau, jauh. Secara pribadi saya iri juga, wah gila banget ya. Itu godaan dunia. Kita mampu menolak godaan dunia. Kemarin Ko Hendy ngomong ke saya, "Pak, boleh gak sih pemberkatan nikah? Yang satu suaminya gak tahu kemana, yang satu masih single." Kalau saya cari uang, duit gak itu? Duit loh, saya minta 10 juta pun gak mau ngasih dia. Yang penting suratnya resmi, kan? Betul gak? Saya lagi butuh duit juga ini. Jujur saya lagi butuh duit. Ya kan? Ini kan mau naikkan ke sekolah, ini mau kenaikan kelas kan. Ini mau berangkat, harus bayar kosnya, bayar pesawat. Tapi kalau saya gunakan uang itu untuk menyekolahkan Chelsea, bisa hidupnya hancur-hancuran di sana. Karena panas kan. Apalagi menggunakan nama gereja untuk melakukan kejahatan. Ini tanya kok ini. Boleh gak? Gak bisa. Minimal 3 bulan berjemaat. Kedua harus ikut dengan pranikah. Ketiga harus beres urusannya. Gak gampang, saudara. Dan godaan itu butuh kemampuan iman. Apalagi di saat kita membutuhkan. Ya. Kan gak ada yang tahu kan? Saya ngomong aja, tertutup ya. Hari ini gak ada kegiatan, ayo ketemu dengan saya. Gak ada yang tahu kan? Semua gak tahu. Istri saya pun belum tahu. Dia hanya bangga, Pak Petrus pulang ke rumah bawa duit. Ya kan?
Kan bisa aja kan? Hari Rabu kan kosong kan? Bu Lina nggak tahu, Pak Steven nggak tahu. Saya kesanakan pemberkatan di sini selesai. Duit masuk kantong. Tapi apa yang saya lakukan tanpa tersembunyi di mata Tuhan nggak tersembunyi. Itu gelap semata. Menolak godaan tidaklah mudah. Dan banyak lagi loh saudara. Ya. Janji Tuhan jelas ketika kita berdiri teguh dalam Tuhan. Iblis akan lari. Lari. Karena ketika kita dalam kesesatan, meskipun menurut kita nggak ada yang ngerti keadaan kita, nggak ada yang mau dekat dengan kita, tapi saya bilang Tuhan nggak meninggalkan kita. Buktinya apa? Seberat apapun persoalan, kita mampu melaluinya. Nggak ada yang mati karena persoalan di sini kan? Paling hanya nangis kan? Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Tapi bisa dilalui juga kan? Iya enggak? Tuhan, gimana ini Tuhan? Woi Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Kok nggak ada Tuhan ya? Tapi heran itu bisa dilalui gitu loh. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kitanya terlalu baperan. Kalau kita ini terlalu baperan, itu manusia, manusiawi aja. Itu nggak salah, karena kita itu punya perasaan. Ya. Tapi jangan hanya hidup karena perasaan. Ya. Kemenangan tidak datang karena kekuatan sendiri, tetapi karena kita berdiri dalam otoritas Allah. Otoritas Allah hanya ada waktu kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan firman, hubungan kita dengan doa, hubungan kita oleh pujian dan penyembahan. Saudara, ketika Anda diramu oleh Tuhan, sentuhan Anda berbeda. Berbeda. Ya. Cara melangkahnya pun berbeda, cara berbicaranya pun berbeda, cara memperlakukan orang pun berbeda. Ada orang yang bisa kita keras ngomong, tegesin. Ada yang harus muter dulu. Ini butuh hikmah, saudara. Padahal sebetulnya saya sedang mencecar kesalahan orang, tapi orang itu tidak paham saya sedang mencecar kesalahannya. Nah ini butuh hikmah. Dan hikmah itu datang dari Tuhan. Yang ketiga, mendekat kepada Allah, rahasia pemulihan dan kekudusan. Saya nggak percaya orang yang dekat dengan Tuhan itu hidup dalam dosa, enggak. Walaupun banyak orang gosipin ABC, tapi bagi saya, kalau orang tersebut tidak hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan mungkin yang bersangkutan memiliki otoritas ilahi. Karena itu akan merusak kehidupannya dan orang lain kalau Tuhan berikan otoritas. Tapi orang ini adalah orang yang berjuang dalam kelemahan, yang berjuang menjadi orang yang benar, yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah selalu menjambut orang yang datang kepada Dia dengan hati yang sungguh. Saya nggak peduli berapa banyak kesalahanmu. Saya nggak peduli seberat apapun dosamu, senajis apapun kehidupan. Tapi kalau kamu punya kerinduan ingin dekat dengan Tuhan, motivasi yang tulus itulah yang Tuhan lihat dan yang mau kejar dalam hidup. Alkitab berkata, meskipun dosamu merah seperti kesumba, tapi ketika engkau berjuang mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan buktikan lebih putih daripada salju. Mendekat kepada Allah
harus disertai dengan pertobatan. Ya. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Artinya menyadari kesalahan kita. Aduh, saya terdorong ngomong, Tuhan saya salah langkah, ampuni saya Tuhan. Salah langkah saya Tuhan. Yang jadi bahaya itu, dia bangga memaki-maki orang, tapi dia nggak menyadari dia salah. Ini jadi persoalan, saudara. Ya. Bangga maki-maki orang tanpa dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia sadar, oh saya salah. Tuhan ampuni saya. Dan bersedia merendahkan diri, maafkan saya ya. Karena kita ini memang gak lepas dari kelemahan. Tapi kita gak bergantung pada kelemahan. Tapi kita mau diperbaharui dari hari ke hari. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus. Aku siap Tuhanku, segenap hati ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku, di hatiku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku selama-lamanya. Dan yang terakhir, kekudusan lahir dari hubungan intim dengan Tuhan. Karena dari itu, mulai hari ini tidak ada kata terlambat. Mulailah bangun hubungan dengan Tuhan. Di waktu kamu dalam keadaan tekanan, beban berat, ya mungkin kamu bisa meneteskan air mata. Dalam kondisi itulah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui firman Allah, melalui doa, pujian, penyembahan. Setiap Jumat kita ada rumah doa. Datang sambil bernyanyi, jangan berdiam diri. Saya setia memimpin doa. Saya perhatikan satu persatu. Ada kayak tiang listrik dari awal sampai akhir. Ada tuh yang sambil, aduh, saya perhatiin loh. Ada juga karena sungkan sama saya. Loh, saya perhatiin. Jangan dikira saya nggak tahu. Tapi sini kita doain saya. Iya, silakan. Emangnya dukun apa? Memang begitulah, ya. Makanya kalau kotor jadi gembala nanti harus belajar seperti itu. Jangan emosional. Iya kan? Nanti suatu saat Aldi jadi gembala jemaat, dia harus. Gak ada yang tahu hari esok kan? Gak ada yang tahu. Ya. Harus punya jiwa yang besar. Ya. Menjadi bapak bagi keluarga, menjadi bapak bagi semua orang
dari yang muda sampai yang tua. Saya belum bisa seperti Musa dan belum pernah dipertemukan sampai ada orang tua nangis karena makanan. Di sini kita belum pernah ada. Tapi Musa menghadapi gara-gara makanan orang tua loh. Nangis mereka masalah makanan. Tapi sampai hari ini belum pernah saya ketemukan ada orang tua nangis karena makanan. Amin. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Cukup anak-anak aja yang nangis masalah makanan, yang tua-tua jangan. Ya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin bersih hidup kita dan semakin nyata hadirat Tuhan. Nanti Anda nyanyi nanti satu lagu itu tersentuh orang. Ya, Aldi tiba-tiba gebuk satu drum, orang yang sakit kepala sembuh kepalanya. Ya kan? Itu kalau ada pengurangan. Tapi coba perhatikan orang yang jago main musik, kita dengar musiknya pusing kepala kita. Loh iya bener. Saya pernah khotbah sebuah gereja sampai saya kesel tuh. Ini sebetulnya lengkap. Saya bilang hentikan dulu, nggak usah musik dulu, hentikan dulu. Malah saya terganggu. Akhirnya saya ambil satu gitar, saya main. Saya main setengah, baru ikut. Itu. Saya nggak tahu gembala tersinggung. Saya nggak tahu juga. Akhirnya saya minta maaf ya Pak, tadi saya ambil alih. Karena saya nggak bisa nyembah. Mana drumnya, mana bassnya, mana keyboardnya. Boleh rame main, tapi harus ingat ada kapan saya harus lembut. Kapan orang bisa masuk menyembah? Ini harus ngerti pemain musik ini. Jangan main sendiri. Orangnya, aduh. Kan harus ngerti, paham itu. Saya kan main musik juga kan kadang keras ya, tapi kadang juga ada lembut. Karena itu bicara suasana hati. Kalau bicara musik itu bahasa cinta. Ekspresi rasa cinta. Makanya jangan heran para artis kita itu gampang jatuh hati, gampang juga bubar keluarganya. Kenapa? Terlalu perasaan. Melodi dimainkan menyentuh. Biarpun juga pemain musiknya wajah hancur-hancuran, gak ada urusan. Tapi karena sentuhannya itu mantap, kan begitu kan? Ya? Ingat penyanyi dangdut, rindu mengapa rindu hati. Ingat kan? Itu masa mudanya playboy. Tapi hancur-hancuran begitu aja. Satu lagi pencipta lagu dangdut. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Nah, Anda tahu nggak? Hidupnya gak karu-karuan, akhirnya kena narkoba. Udah almarhum. Makanya hati-hati loh, lagu-lagu itu orang menciptakan lagu itu berdasarkan pengalaman hidup. Anda tiba-tiba nyanyikan, terimpartasi kelakuannya kepada dirimu. Contoh begini, ada lagu dulu. Lagu-lagu baru sekarang ini saya nggak terlalu tahu, makanya dulu masih ingat sedikit. Bila ku ingat di saat susah kita bersama. Ya kan gitu dulu kan? Itu lagu dangdut sama dulu. Iya kan? Cinta lagu dangdut. Iya. Iya kan? Nah, terus kemudian tiada kuduga, tiada kukira, engkau hilang entah kemana. Saya udah lupa semua, cuma prinsip aja. Ini saudara, lagu itu zaman itu populer luar biasa. Tapi rata-rata kacau balau semua. Ya. Dan satu lagi lagu dulu yang pernah dilarang oleh Harmoko. Kembalikan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bapak ibunya udah pisah, bingung kembali kemana. Akhirnya lagu itu waktu itu terinspirasi anak muda, terjadi perceraian besar-besaran di Indonesia. Akhirnya lagu itu dilarang. Yang pencipta lagunya kan Obi Mesak ya, dinyanyikan seorang wanita juga, akhirnya bercerai juga. Bercerai juga kan?
Sedikit saya ngerti dunia entertain, jadi iya. Nah, dulu lagu ini sering di request kita ketika kita nyanyi di bar. Dan itu saliran gede-gede zaman itu. Apalagi sambil nangis tantenya kan. Waduh, nyanyi ya di acara saya, boleh lah tante. Ya, tapi tidak diresapi, itu sebuah masalah lalu yang kita. Ya. Jadi hidup kita ini jangan terlalu baper. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Semakin dekat dengan Allah, semakin bersih hidup kita. Dan semakin nyata hadirat Tuhan. Gak peduli saya kelakuanmu kacau balau. Tapi kalau kamu mendekatkan diri sama Tuhan, pasti berubah. Saya simpulkan di sini, 3 langkah menuju kehidupan yang berkemenangan. Pertama, tunduk kepada Allah sebagai dasar kekuatan Tuhan. Yang kedua, lawan iblis, tindakan iman yang menghasilkan kemenangan. Tadi lagu Chelsea tadi nyanyikan itu, ujilah aku Tuhan. Itu bahasa iman, jangan takut nyanyikan itu. Ada orang zaman dulu waktu Pak Nicole buat lagu itu, orang maki-maki, apa itu lagu? Yang perlu diuji Tuhan bukan kita. Jadi banyak orang yang takut nyanyikan lagu itu dulu. Itu bahasa iman, jangan takut. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Jadi itu bahasa iman, jangan takut menyanyikan. Ya. Mendekat kepada Allah, jalan menuju kekudusan dan persekutuan yang intim. Dan ini kata terakhir, saya tutup dengan bahasa ini. Ketika kita tunduk kepada Allah, iblis akan lari. Ketika kita mendekat kepada Allah, hadiratnya akan memenuhi hidup kita. Amin.